Soalnya template oknum sekarang adalah semuanya by online. Submit aja sendiri. Semuanya sudah mudah kok gitu loh. Mungkin ini akan jadi dua alasan kayaknya digabung jadi satu. Gue gak akan ikut asuransi kalau yang nawarin asuransinya dari perusahaan lokal atau belum jadi salah satu sponsor sepak bola lah. Welcome to Melek Resiko. Hari ini masih bareng Ko Aswin sebagai narasumber kita. Buat kita ngobrolin segala hal tentang asuransi. Jadi kalau kalian mau masuk asuransi atau mau jadi agen asuransi, kalian bisa setel playlist Melek Resiko biar kalian tahu semua hal tentang asuransi tanpa ketemu agen asuransi. Oke, hari ini biasanya kita bahas masalah nasabah, biasanya kita bahas masalah agen. Sekarang kita bahas perspektif kita pribadi. Kita sebagai orang biasa yang dulunya tidak kenal asuransi, sampai mau punya asuransi, malah jadi agen asuransi. Oke. Pertanyaannya adalah, ini kayak Family 100 gak sih? Pertanyaannya adalah, gue gak akan ikut asuransi kalau, ya ini bakal kita jawab masing-masing. Ini mau dipakai sweet apa kita? Udah sweet dulu. Sweet dulu ya. Jepang apa Amerika? Jepang. Oke. Salah lagi beda. Boy. Oke, kasihin dulu. Kalah. Gua nggak mau jadi. Gua nggak mau ikut asuransi. Gua nggak mau ikut asuransi. Kalau oke. Klaim gua nggak dibayar. Kan klaim itu nunggu klaim dulu. Tahu dari mana klaim nggak dibayar? Lihat berita. Dong jawabnya. Oke, kita lanjut. Sudah beres azan ya. Oke, berarti kalau klaim nggak dibayar, berarti dicek dulu ya perusahaannya kira-kira bayar klaim orang nggak sih nih gitu ya? Iya. Rese nggak sih gitu? Iya. Oke. Nomor 1 itu lanjutannya. Gue nggak akan ikut asuransi. Nomor 2. Oh gue nih. Iya dong, gantian dong. Kan oh gantian. Gue ya. Nomor 2. Karena pernah ada histori sebelumnya. Kayaknya gue akan nanya ke depannya. Kalau gue ikut asuransi, kira-kira agent ini mau bantuin gue nggak sih untuk klaim? Pasti mau jawabannya. Apa? Pasti jawabannya mau. Pasti jawabannya mau. Kalau misal pasti jawabannya mau, minimal sudah ada WA atau bukti tertulisnya dari dia. Buat kalau dia bilang nggak mau ke depannya, kita bisa menghardik dan menghukum dengan hukum rimba. Enggak, maksudnya bisa berkeluh kesah karena tidak sesuai kan. Kalau sekarang susah. Kalau sekarang, gue mau asuransi, ya udah pas kita klaim susah. Otomatis pertanyaan ini akan ada di gue kalau gue tahu hal ini kejadian. Kira-kira mau bantuin gak sih kalau kita kira-kira mau keluarin apa, misalnya ada meninggal atau CI, kira-kira mau dibantu nggak? Soalnya template oknum sekarang adalah semuanya by online, submit aja sendiri, semuanya sudah mudah kok gitu loh. Padahal kan hitungannya commissioning atau bonus yang dikirimkan dari perusahaan kan bukan hanya melakukan marketing saja. Sebenarnya ya after sale service kan juga ada. Ya, menurut saya yang sudah jadi agent sekarang, kayaknya itu kita dibayar untuk itu deh. Salah satunya gitu. Jadi kayaknya nomor 2 itu. Kalian harus tanya, kira-kira ketika kalian mau klaim, kalian dibantuin nggak? Kalau dibilang iya, simpen recordnya untuk ketika diceritain ada nih buktinya. Jadi gampang lah untuk ngomelin orangnya. Voice note ya. Ya, atau voice note atau biasa di WA lah ada teksnya gitu. Jadi lebih mudah untuk kalian atau lebih firm kalian percaya kalian tidak akan bermasalah dengan administrasi. Kurang lebih kayak gitu. Nomor 3. Saya nggak mau punya ikut asuransi kalau produknya nggak sesuai sama produk gua, sama kebutuhan gua. Oke, kalau produknya tidak sesuai dengan kebutuhan. Tapi tahunya dari mana kalau awam? Tahunya dari mana? Kan karena dari Melek Resiko. Iya lagi. Iya dong, kan bisa belajar di sini. Gitu ya. Oh, gua single nih, gua perlunya apa? Oke, berarti one day kita harus ada satu konten yang ngebahas total tentang polis untuk single tuh kayak gimana sih lebih propernya. Polis untuk anak 3 dan anak 8 kadang-kadang bisa beda ya. Bisa beda. Secara kecenderungannya Pasti ya. beda. Pasti beda. Nanti kita bisa bahas itu di situ.
Berarti kalau nggak sesuai kebutuhannya Ko Aswin, kayaknya gue nggak deh gitu ya. Tuh, contoh nih Boy, lu kan anak 2, istri Anak 2, 1, istri bukan 1. kebalik ya. Nggak, jangan buat masalah di sini kok. Iya, contoh ya. Iya, ini Terus kita solusi, bukan perkara. terus lu kan apa ya, equity-nya juga udah lumayan gitu ya. Cukup. Ya, nah terus punya UP Jiwa. UP Jiwanya 100 juta. Ya. Nah itu cocok nggak buat lu? Oh, oke. Nggak cocok dong. Nggak fit gitu ya. Nggak fit dong. Atau contoh, dibikinin UP Jiwa buat lu 100 miliar. Nggak fit juga. Nggak fit juga, bayar preminya mahal banget gitu kan. Nah itu yang produk yang menurut gua nggak sesuai sih kalau kayak gitu. Oke, berarti nanti kita akan ada segmen cara menentukan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kalian by online. Iya. Pertama dari situ ya. Betul. Jadi kita boleh. bisa declare satu persatu seperti apa sih tulisannya atau rencananya atau forecastnya biar orang bisa belajar juga Ya, ketika punya. Oke, berarti nggak sesuai ya. Nggak sesuai produk. Nggak sesuai sama kebutuhan. Oke, itu nomor 3. Nomor 4 gue lagi nih. Iya dong. Nomor 4 ya. 1, 2, 3, Oke, 4. 4. Betul. 4 itu mungkin ini akan jadi 2 alasan kayaknya digabung jadi 1. Gue nggak akan ikut asuransi kalau yang nawarin asuransinya dari perusahaan lokal atau belum jadi salah satu sponsor sepak bola lah atau sponsor olimpiade atau sponsor sejenisnya yang international event lah. Kenapa? Karena kayaknya lumayan takut deh. Kenapa tuh? Takut kenapa nih? Takut karena kan intinya asuransi itu kan sebenarnya kan risk manager ya. Mereka kan secara korporasi sebenarnya seperti reksadana tapi dibuat produk turunan. Karena mereka kan mengelola uang ini gitu loh. Kalau misalnya secara ekuitas atau secara total cash yang dimilikinya itu rendah, otomatis ya jujur aja deg-degan sih pasti dong. Karena kan nggak usah asuransi reksadana pun kan banyak yang tumbang hitungannya. Dan yang kita harus pahami bahwa ketika perusahaan ini sudah multinasional atau ada di beberapa negara, apalagi lebih dari 100 tahun, loh kok detail jadi jualan enggak, tapi intinya ketika itu kejadian minimal kita kan berkurang resiko kita karena kan pasti kan banyak orang lain. Episode sebelumnya kan kita ada Sahrul, ada beberapa orang yang bilang gimana kalau asuransinya tutup duluan. Bener, ada ya pertanyaan kayak gitu ya, dan jawabannya juga ada kan, asuransi yang tutup duluan. Malah di komen-komen kita yang di melek resiko, asuransi saya sudah bayar segini tutup pak. Asuransi itu nipu pak. Asuransi itu mau enaknya doang pak, masih banyak jadi korban gitu loh. Jadi otomatis untuk mengurangi korban bertambah seperti itu, kayaknya saya akan milih asuransi yang multinational company. Harus deh itu. Mau logo atau mereknya apa bebas. Kalian bisa cek juga kan. Sekarang keuangan terbuka kan. Terbuka dong. Perusahaan yang go public pasti ngebuka laporan keuangan. Ada uang cash berapa, aset mereka berapa, valuationnya berapa secara branding. Ya kalian bisa cek lah untuk memastikan diri kalian ikut asuransi kalonya ya ini diberesin satu persatu. Itu nomor 4 ya. Nomor 5 satu lagi. Kan lu bilang ada 2 tadi. Yang itu kan antara itu sama satu lagi sponsor. Karena kalau equity-nya nggak gede dia nggak mungkin melakukan sponsor terhadap bukan Liga 1 lagi ya. Event internasional ya. Atau tim sepak bola terbesar gitu loh, untuk memastikan ya emang ada uangnya gitu loh. Tapi ya walaupun tetap ada uangnya, kadang-kadang kalau pemain bolanya cedera kita yang deg-degan ya. Jadi pas nonton bola, waduh itu sponsornya asuransi kita lagi, mana palanya bocor gitu. Ya kan, mesti bayarin. Iya, mesti bayarin. Ngomong-ngomong tentang bayarin ya, hari ini di salah satu tim ada klaim apa ya, tumor apa itu tadi ya, otak kayaknya. 900 juta. Tumor otak. Baru bayar berapa lama tuh ya? Kayaknya bentaran 1,5 juta kurang lebih setahun lebih Setahunan deh. Ya. Berarti 18 jutaan. Ya. Lumayan. Ya itulah maksudnya, itulah alasan kenapa sebenarnya orang asuransi. Ya. Gitu. Apa? Alasan kelima. Kenapa? Saya tidak ikut asuransi. Jadi saya tidak ikut asuransi kalau apa? Kira-kira. Kalau saya nggak bisa sakit. Kalau saya nggak bisa sakit. Kayaknya dari kecil saya terus. Aderai dong. Aderai kan masuk rumah sakit. Nggak pernah, dia nggak pernah masuk rumah sakit ya. Dia masuk rumah sakit hanya saat dilahirkan. Katanya beliau. Sampai terakhir dia ngomong di konten. Sehat terus. Ya, jadi nggak perlu itu. Kayaknya nggak perlu. Jadi kalau kayaknya dan sehat terus. Dan satu lagi, kalau gue nggak pernah meninggal.
Oh. Karena kalau meninggal benefit asuransi masih ada ya. Dari asuransi jiwa. Iya, ada asuransi jiwa. Kalau immortal lah ya. Oke. Keenam, gue nggak akan ikut asuransi kalau apa ya enaknya? Gue nggak mau nih ikut asuransi. Oh, kalau duit gue nggak cukup buat bayar premi, jadi nggak usah maksain. Betul. Percuma, nggak usah ikutan konten apapun, nggak usah dengerin agent manapun, karena kalian yang harus kalian cari itu active income dulu. Sepakat dong. Betul. Jadi kalau kalian cash flow semuanya butuh cash flow. Nggak bisa bilang, oh saya gaji 4 juta mau asuransi swasta, berat. Jujur, buat kita atau saya yang agen di depan apa ya? Kakek, bukan kakak. Apa ya? Di depan atasnya agent. Atasnya agent, leader. Leader. Di depan leader saya pasti akan bilang berat. Orang penghasilan di bawah 10 juta tuh di satu keluarga ya, untuk punya asuransi swasta tuh berat banget. Dan saya nggak akan maksain diri saya kalau satu keluarga saya masih penghasilan di bawah 10 juta untuk asuransi kesehatan swasta. Tapi kalau untuk asuransi jiwanya mungkin saya masih bisa, karena kan start from 7.000, 8.000 per hari. Saya masih bisa afford hitungannya gitu. Jadi saya tidak akan masuk asuransi kalau saya punya uang atau aktif income saya satu keluarga di bawah 10 juta rupiah untuk asuransi kesehatan. Jadi kayaknya saya nggak mungkin masuk. Gitu. Udah kali ya dibanding dia kok Aswin jawab, ntar gue kenal lagi makin susah. Iya. Makin lama makin susah ya. Ini udah 9 menit juga. Itu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang masih punya jawaban seperti ini, kalian legal untuk tidak ikut asuransi. Gak usah ikut. Gak usah dipaksain, gak usah FOMO, gak usah peduli dengan teman-teman kalian yang butuh omsetnya kalian sesuai dengan pikiran-pikiran jahat kalian, ya gak usah, gak apa-apa. It's okay, kalian gak usah ikut asuransi. Karena kita pun tetap akan jawab hal yang sama kan. Kalaupun kita tidak kalau jadi agent. Posisi itu ya. Betul, itu kan mewakili lah hitungannya. Ini kita sebagai netizen hitungannya. Bukan sebagai pedagang lagi kan. Oke lah, itu aja. Sampai ketemu di Melek Resiko selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat. Nanti kan konten untuk seperti apa asuransi yang cocok untuk kalian per umur dan per skenario ya akan kita bahas ya. Boleh. Oke, bye-bye. See you at the next episode. Thank you.